Jumpa lagi di channel Agus SBN. Video ini adalah bagian panjang dari seri belajar membangun aplikasi web sederhana dengan natif PHP sampai tuntas. Tautan atau link subjudul ada di bagian deskripsi di bawah. Tetap semangat bermain coding, amati video ini, fahami dan kuasai. Balik di sini, terakhir kita amankan dengan cek error. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini yang penting. Jadi pada saat kita melakukan coding seperti ini, program jalan, tetapi andai nih ya, misal ini MySQL kita matikan ya, ini MySQL kita matikan, stop gitu ya, berarti database-nya mati, MySQL nggak bisa diakses dan dijalankan, maka program kita jalan, tapi kenapa nggak muncul ya datanya, apanya yang salah? Kita akan kerepotan terlalu luas untuk mencari permasalahannya. Nah, untuk mengatasi ini, karena ini adalah masalah koneksi, maka kita akan coding di bagian koneksinya. Jadi yang tadi di bagian atas, nah ini, jadi di sini kita deteksi errornya. Caranya adalah dengan pakai if, kemudian $db. Nah, apa yang mau kita cek? Connect error, number no gitu ya, error number. Nah, jika ada error lebih dari 0 atau ada 1, 2 dan seterusnya, maka kita bisa bilang bahwasanya ada masalah dengan database. Echo ada masalah dengan database atau koneksi. Nah, ini ya. Oke, kita enter. Sekarang kita refresh. Apa hasilnya? Kita klik. Nah, sekarang ada tulisan ada masalah dengan database atau koneksi. Wah, ini ada masalah ini. Berarti kita bisa langsung fokus. Kita nggak usah ngoprek coding kita bisa tahu, oh, masalahnya di database-nya. Ya. Nah, ternyata di MySQL. Coba ini kita jalankan kembali. Nah, setelah dia jalan, otomatis masalahnya akan hilang, nggak ada masalah. Ya, oke. Nah, berikutnya yang jadi masalah lagi adalah begini. Kita melakukan kesalahan sangat sederhana, yaitu misalkan select bintang from mahasiswa, kita salah tulis mahasiswi, misal aja gitu ya. Mahasiswi kita simpan, kemudian kita jalankan. Apa yang muncul di layar? Maka pada saat kita klik, nggak muncul apapun. Error ini membuat kita berpikir, wah, jangan-jangan database-nya salah. Enggak, gitu ya. Karena tadi udah kita buat database errornya seperti apa. Nah, untuk seperti itu kita perlu mendeteksi di bagian query. Jadi tadi bagian query-nya adalah di sini, begitu kan? Nah, hasil ini mau kita cek ada masalah enggak gitu ya sebelum kita menjalankan yang di bawahnya. If not $hasil. Nah, artinya jika ada masalah dengan hasil, maka kita tampilkan echo ada masalah. Enaknya masalahnya bisa ditampilkan di sini dengan perintah $db, sekali lagi db yang pakai tadi ya, MySQLi, kemudian kita tuliskan error gitu aja. Nah, itu. Oke, kita enter, kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke sini. Ingat, tadi di sini kita lakukan sengaja kita buat kesalahan dengan mengetik mahasiswi ya. Yang di tabelnya memang nggak ada mahasiswi. Maka kalau kita klik mahasiswa, nah dia akan muncul masalah. Ada masalah. Tabel mahasiswi nggak ada katanya gitu. Nah, ini kan kita lebih mudah ngeceknya. Oh, sorry, saya salah ngetik. Maka Anda bisa dengan cepat memperbaiki mahasiswi dengan ganti kembali ke mahasiswa. Oke, kemudian kita refresh, maka tampilannya muncul kembali. Begitu juga kalau Anda melakukan kesalahan, if nama gitu kan, kemudian salah, nama hanya ke double gitu ya, karena saya yang cepatnya. Nah, kita refresh, maka muncul tulisan unknown, ada masalah, ini field nama nggak ada. Nah, ini membantu kita sebagai programmer untuk mendeteksi kesalahan kita lebih cepat gitu ya, daripada kita menebak-nebak. Nah, dengan demikian ada 2 error yang sudah kita pasang untuk mendeteksi supaya kita mudah cepat melakukan tracking di mana terjadi error, yaitu di koneksi dan di hasil. Nah, nanti pada kenyataannya ini akan berkali-kali dipakai. Jadi perintah $db ini akan sering sekali dipakai. Karena dia akan sering sekali dipakai, jadi setiap kita akan membuat coding yang ada hubungannya dengan $db, maka kita harus pakai ini. Maka daripada kita ngetik 3 baris ini kita cut, kemudian kita taruh di sebuah file baru yang namanya adalah koneksi. Jadi pastekan saja di sini, jangan lupa ditambahkan PHP di atasnya. Oke, kemudian di bagian bawah kita tutup juga dengan PHP. Ya, seperti ini. Nah, karena sudah kita pecah, kita pisah, maka di bagian konten kita perlu memanggil. Berhubung nanti yang perlu nggak cuma di bagian sini, di bagian bawah dan sebagainya, maka alangkah lebih baiknya kalau kita taruh di paling atas. Kita ketikkan saja koneksi titik PHP. Nah, ingat
Karena kita meletakkan koneksi ini di dalam sebuah folder yang namanya config, maka tambahkan perintah config garis miring koneksi. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Ya, normal. Ya. Oke, kesimpulan coding kita, pertama indeks masih kosong, kemudian tampil tidak ada perubahan, menu juga tidak ada perubahan. Nah, ada perubahan di bagian konten. Pertama di bagian include. Kita tambahkan ini agar bisa membuka file koneksi, dan di sini tidak lagi ada koneksi ke MySQLi. Langsung dipakai variabelnya berupa $db di sini. Dan kita tambahkan untuk mencegah error menggunakan perintah ini. Satu lagi, koneksinya pindah ke bagian sini, sehingga sekarang di sini ada perintah new MySQLi seperti ini. Supaya Anda bisa melihat ini adalah sebenarnya satu kesatuan baris kalau yang tadi terpotong.